Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwasih, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 20080015209. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Hubungan acceptance terhadap kepuasan hidup mahasiswa yang menempuh pendidikan bukan pada perguruan tinggi harapannya. Daftar isinya terdiri dari latar belakang, kajian pustaka, metode, dan hasil penelitian. Latar belakang penelitian. Saat memasuki usia dewasa awal, umumnya individu akan berusaha memperoleh tingkatan pendidikan dan pelatihan sebagai acuan untuk mencapai karir yang mereka inginkan sepanjang masa dewasa mereka. Masa-masa ini biasanya juga dikenal atau disebut sebagai masa emerging adulthood, di mana masa ini berkisaran antara usia 18 sampai 25 tahun. Dalam memperoleh pendidikannya tersebut, tentunya setiap individu memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi yang diharapkan. Namun terkadang terdapat perbedaan antara realita dan harapan tersebut sehingga dapat menyebabkan stres dan ketidakpuasan, di mana individu yang tidak dapat mencapai apa yang diharapkannya tersebut rentan mengalami stres, rasa frustasi, dan rasa cemas. Hal tersebut juga dapat memicu emosi negatif lainnya yang dapat menurunkan kepuasan hidup individu. Sosusa dan Liu Bermeskai mengatakan bahwa kepuasan hidup individu mengacu pada sikap penerimaan individu tersebut terhadap keadaan hidupnya dan seberapa jauh individu dalam memenuhi hal-hal yang diharapkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan acceptance atau penerimaan yang dilakukan individu terhadap situasi atau keadaan yang mungkin tidak diinginkannya tersebut untuk mencapai tingkat kepuasan hidup yang baik. Lalu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara acceptance terhadap kepuasan hidup pada mahasiswa yang menempuh pendidikan bukan pada perguruan tinggi harapannya. Kemudian tujuan penelitian ini ialah untuk melihat apakah ada hubungan antara acceptance terhadap kepuasan hidup pada mahasiswa yang menempuh pendidikan bukan pada perguruan tinggi harapannya. Bagian selanjutnya ada kajian pustaka, di mana terdapat dua variabel, yaitu variabel acceptance dan variabel kepuasan hidup. Yang pertama ada variabel acceptance atau penerimaan. Penerimaan secara etimologis berasal dari kata yang berarti mengambil atau menerima apa yang ditawarkan. Sementara secara psikologis, menerima ini berkonotasi dengan proses aktif untuk menerima suatu peristiwa atau situasi. Penerimaan ini mengacu pada kesediaan menerima situasi yang ada dengan melibatkan emosi, pikiran, ingatan, tanpa adanya perilaku menghindar. Jadi dapat disimpulkan, acceptance itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu secara aktif untuk menerima segala situasi atau keadaan, termasuk keadaan yang tidak diinginkannya tanpa adanya perilaku menghindar. Lalu ada variabel kepuasan hidup. Kepuasan hidup merupakan cara individu menilai kehidupannya. Pavard dan Diener mengutarakan bahwa kepuasan hidup merupakan penilaian aspek kehidupan individu berdasarkan kriteria masing-masing individu tersebut. Hal ini berarti kepuasan hidup ini sifatnya subjektif, di mana tergantung pada penilaian individu tersebut. Kepuasan hidup ini dapat menurun apabila individu merasakan perasaan negatif seperti rasa tidak puas diri, kurang percaya diri, tidak bahagia dengan hidupnya, dan tidak dapat beradaptasi di lingkungan. Beberapa
aspek yang turut mempengaruhi kepuasan hidup diantaranya adalah keinginan mengubah kehidupan, kepuasan terhadap hidup saat ini, kepuasan hidup pada masa lalu kepuasan terhadap kehidupan di masa depan, dan penilaian orang lain terhadap kehidupan seseorang. Selanjutnya ada bagian metode dan hasil penelitian. Pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Lalu sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memiliki karakteristik individu yang berstatus mahasiswa atau mahasiswi berusia 18-25 tahun dan sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi yang bukan menjadi impian atau harapan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 responden, lalu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner atau angket yang berbentuk skala Likert dengan alat ukur pada variable acceptance yaitu skala acceptance and action questionnaire milik Hayes 2019. Lalu pada variabel kepuasan hidup menggunakan skala Satisfaction with Life Scale milik Diener dan kawan-kawan tahun 1985 dan skala Scale of Positive and Negative Experience milik Diener dan kawan-kawan tahun 2009. Lalu ada hasil penelitian di mana setelah dilakukan pengumpulan data, peneliti melakukan uji data yaitu uji validitas yang menghasilkan pada skala acceptance yang berjumlah 8 item dinyatakan valid. Lalu pada variabel kepuasan hidup, kedua skala dan keseluruhan itemnya dinyatakan valid. Lalu ada reliabilitas di mana pada variabel acceptance menghasilkan hasil yang reliable dengan kelompok alpha sebesar 0,608. Lalu variabel kepuasan hidup pada skala SWLS menghasilkan hasil reliable dengan kelompok alpha sebesar 0,905 dan skala Spence hasilnya reliable dengan kelompok alpha sebesar 0,896. Lalu setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas, peneliti melakukan uji korelasi untuk menguji dan membuktikan hipotesa atau hipotesis yang diajukan. Berdasarkan uji korelasi yang dilakukan menggunakan SPSS versi 26, dia dapatkan hasil analisa korelasi sebesar 0,141 dengan signifikansi sebesar 0,412. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak, yang mana berarti hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis 0 diterima, yang artinya tidak ada hubungan antara variabel acceptance dengan kepuasan hidup. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan paparan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.